channel Educamp Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, membaca doa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal-soal SBMPTN Sejarah tahun 2021. Langsung ke soal nomor pertama. Pemerintahan Belanda memberikan hak oktroy kepada VOC diantaranya adalah sebagai berikut ini, kecuali A. Hak monopoli perdagangan, B. Hak untuk membentuk pemerintahan sendiri di tanah jajahan, C. Hak mencetak mata uang sendiri, D. Hak memiliki tentara sendiri, dan E. Hak untuk melepaskan ikatan politik dari Belanda. Saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 1, jawaban yang betul adalah E. Hak untuk melepaskan ikatan politik dari Belanda. Nah, hak oktroy ini merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintahan Belanda kepada VOC. Nah, diantaranya hak monopoli perdagangan, hak untuk membentuk pemerintahan sendiri di tanah jajahan, hak mencetak mata uang sendiri, dan hak memiliki tentara sendiri. Jadi yang kecuali yaitu E, hak untuk melepaskan ikatan politik dari Belanda. Lanjut kita ke soal nomor 2. Gerakan DITI di Jawa Tengah muncul di wilayah Brebes, Tegal, Pekalongan, dan Kebumen. Gerakan DITI di wilayah ini memiliki kekuatan yang besar karena A. Mendapat dukungan dari Batalion 426, B. Memiliki pengikut setia dari kalangan priai, C. Dipimpin oleh seorang mantan anggota TNI, D. Memperoleh tambahan pasukan dari Jawa Barat, E. Terletak di pedalaman yang jauh dari jangkauan TNI. Saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal ini, jawaban yang betul adalah A. Mendapat dukungan dari Batalion 426. Pengaruh DITI berhasil menyebar ke berbagai wilayah. Nah, salah satunya ini di Jawa Tengah. Nah, wilayah Jawa Tengah yang terpengaruh oleh DITI antara lain Brebes, Tegal, dan Pekalongan. DITI di wilayah ini dipimpin oleh Amir Fattah. Nah, di Kebumen juga muncul gerakan DITI pimpinan Kiai Muhammad Mahfuz yang terkenal dengan nama Kiai Sumolangun. Nah, gerakan DITI di Jawa Tengah didukung oleh Batalion 426 sehingga memiliki kekuatan yang cukup besar. Lanjut ke soal nomor 3. Berikut adalah perubahan-perubahan penting yang dilakukan oleh pemerintahan Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha. Kecuali A. Westernisasi dan sirkulasi dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, B. Menjalankan ekonomi berdasarkan asas etatisme, C. Modernisasi angkatan perang, D. Memindahkan ibu kota Turki dari Istanbul ke Ankara, E. Menutup Turki dari masuknya pengaruh Barat. Saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 3, jawaban yang betul adalah E. Menutup Turki dari masuknya pengaruh Barat. Gerakan nasionalisme Turki yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Pasha sejak tahun 1924 justru berupaya mewujudkan sekulerisme di kehidupan bangsa Turki. Nah, ini memisahkan kehidupan agama dalam segala aspek pemerintahan dengan menggalakkan westernisasi atau gaya hidup mengikuti cara negara-negara barat atau negara Eropa. Berkat gerakannya ini, ia dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Turki. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Jerman, 2. Rusia, 3. Italia, 4. Prancis. Nah, Triple Entente lahir pada 1907. Negara-negara yang tergabung di dalamnya antara lain A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 4, jawaban yang betul adalah C. 2 dan 4 yang benar. Nah, negara-negara yang tergabung merupakan
gabungan negara yang memiliki kesepahaman untuk melawan aliansi Central Power Jerman, Australia-Hungaria, dan Italia pada saat Perang Dunia Pertama. Jadi, anggotanya ini adalah Inggris, Rusia atau Serbia, dan Prancis. Jadi, pernyataan yang betul 2 dan 4. Lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dilaksanakan pada masa Kabinet Ali pertama. 2. Australia dan Amerika Serikat mulai menghapus diskriminasi ras. 3. Ketegangan dunia berkurang. 4. Dalam sidang umum PBB, negara Asia Afrika mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat. Pengaruh Konferensi Asia Afrika yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 5, jawaban yang betul adalah D. 4 saja. Keuntungan KAA bagi Indonesia adalah diakuinya peran serta Indonesia di mata internasional dan didukungnya upaya pembebasan Irian Barat oleh bangsa Asia Afrika. Lanjut soal nomor 6. Masyarakat prasejarah sangat menghormati leluhurnya. Oleh karena itu, setelah meninggal dibuatkan tiang batu untuk pemujaan yang dikenal dengan nama A. Menhir, B. Moko, C. Nakara, D. Kampak Corong, E. Bejana Logam. Saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah A. Menhir. Nah, menhir ini adalah sebuah tugu dari batu tunggal yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Lanjut ke soal nomor 7. Pada 16 Agustus 1945 waktu subuh, golongan pemuda menculik Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Apa tujuan dari penculikan itu? Yang 1. A. Mengamankan Soekarno-Hatta. B. Menyusun teks proklamasi. C. Melaksanakan proklamasi. D. Berdiskusi dengan golongan tua. E. Menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 7, jawaban yang betul adalah E. Menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Nah, tujuan peristiwa Rengas Dengklok untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang, karena golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Alasan tersebut muncul dari pemikiran golongan muda yang menginginkan kemerdekaan, namun bukan pemberian dari Jepang. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Brahmana. 2. Ksatria. 3. Waisya. 4. Arus balik. Penyebaran agama Hindu didasari oleh hipotesis A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah E. Semua jawaban benar. Nah, agama Hindu masuk ke Indonesia didasari 4 hipotesis. Yang pertama, Brahmana. Menurut hipotesis ini, agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana. Kedua, Ksatria. Agama Hindu dibawa oleh kaum Ksatria dengan penaklukan dan kolonisasi. 3. Waisya. Menurut hipotesis ini, agama Hindu dibawa oleh pedagang. Dan yang terakhir ada arus balik. Nah, menurut hipotesis ini, agama Hindu disebarkan oleh orang-orang yang belajar di India lalu menyebarkannya ke Indonesia. Jadi semua pernyataan benar. Lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Baik, langsung saja. Selanjutnya soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, alun-alun berada di sebelah utara istana.
Kedua, tempat peribadatan berada di sebelah timur istana. Ketiga, pasar terletak di sebelah selatan istana. Keempat, istana kerajaan terletak di sebelah timur berseberangan dengan pasar. Pernyataan yang tepat sesuai dengan sistem di Indonesia antara lain: A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah B. 1 dan 3 benar. Nah, tata cara sistem mencatat antara lain yang pertama, istana merupakan pusat sistem yang berada di pusat kota. Kedua, alun-alun berada di bagian utara istana. Ketiga, pasar berada di bagian selatan istana. Keempat, penjara ada di bagian timur istana. Dan yang terakhir, tempat peribadatan berada di bagian barat istana. Jadi, jawaban yang sesuai adalah nomor 1 dan 3. Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan pilihan di bawah ini. 1. PNI, 2. Partai Katolik, 3. Perti, 4. Parmusi, 5. Partindo. Fusi partai politik yang membentuk Partai Demokrasi Indonesia terdiri atas A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 3, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 2, dan 5, E. 2, 3, dan 5. Saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 10, jawaban yang betul adalah D. 1, 2, dan 5. Nah, fusi partai pada tahun 1973 merupakan salah satu kebijakan politik pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Fusi partai ini merupakan kebijakan politik untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia dengan cara menggabungkan beberapa partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik atas dasar adanya kesamaan tujuan dan program. Nah, berikut ini 3 kekuatan sosial politik hasil dari kebijakan fusi partai. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP merupakan penggabungan partai politik Islam yang terdiri dari NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Yang kedua ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, merupakan penggabungan partai selain 4 partai politik Islam yang terdiri dari PNI, Partai Murba, Partai Katolik, IPKI, dan Partindo. Yang tiga ada Partai Golkar, merupakan salah satunya partai yang tidak melebur menggabungkan diri. Dengan demikian, pilihan yang tepat yaitu PNI, Partai Katolik, dan Partindo. Nomor 1, 2, dan 5. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Pasca Perang Dunia II, banyak negara yang mengalami kehancuran di bidang ekonomi. Begitu juga yang terjadi di Eropa Barat, sehingga Amerika melakukan tindakan A. Membentuk doktrin Truman, B. Membentuk MSA, C. Membentuk NATO, D. Membentuk Marshall Plan, E. Membentuk Fakta Warsawa. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah membentuk Marshall Plan. Bantuan ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk negara-negara Eropa Barat yang hancur akibat Perang Dunia Kedua, yang pertama ada doktrin Truman, bantuan bagi negara Yunani dan Turki. Kedua ada MSA, bantuan ekonomi dan militer bagi negara Indonesia dan negara-negara kawasan Indochina. Yang ketiga ada NATO, fakta pertahanan yang didirikan oleh Amerika Serikat khusus kawasan Atlantik Utara, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, dengan tujuan semakin menguatkan hubungan negara-negara di kawasan Atlantik Utara guna melawan komunisme. Terus ada Fakta Warsawa, fakta pertengahan saingan NATO yang didirikan oleh Uni Soviet. Selanjutnya, nomor 12. Revolusi Amerika tanggal 4 Juli 1776 ditandai dengan ditandatangannya Declaration of Independence oleh 13 kolonial. Declaration of Independence tersebut disusun oleh A. George Washington, B. Thomas Jefferson, C. Thomas Paine, D. Lafayette, dan E. Benjamin Franklin.
Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah B. Thomas Jefferson. Nah, Revolusi Amerika tanggal 4 Juli 1776 ditandai dengan ditandatangannya Declaration of Independence oleh 13 kolonial. Nah, Declaration of Independence tersebut disusun oleh Thomas Jefferson. Lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pemisahan Burma dari India. 2. Pembentukan negara federasi India. 3. Gubernur Jenderal Inggris memegang urusan luar negeri dan pertahanan. 4. Pemberian otonom kepada provinsi-provinsi. Pada tahun 1935, pemerintahan kolonial Inggris terpaksa mengeluarkan Government of India Acts yang isinya antara lain A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Jawaban untuk nomor 13 yang betul adalah E. Semua jawaban benar. Pada tahun 1935, pemerintahan kolonial Inggris terpaksa mengeluarkan Government of Indian ACT yang isinya antara lain 1. Pemisahan Burma dari India. 2. Pembentukan negara federal India. 3. Gubernur Jenderal Inggris memegang urusan luar negeri dan pertahanan. Yang keempat, pemberian otonom kepada provinsi-provinsi. Jadi semua jawaban betul. Lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Semakin berkurangnya aktivitas pedagang di wilayah Kerajaan Sriwijaya. 2. Perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan. 3. Kedudukan Kerajaan Sriwijaya semakin terdesak dengan kerajaan-kerajaan besar yang memiliki peranan dalam perdagangan dunia. 4. Pindahnya pusat perdagangan di Selat Malaka. Faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 14, jawaban yang betul adalah B. 1 dan 3 benar. Faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya ada 2. Yang pertama, semakin berkurangnya aktivitas pedagang di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Kedua, ada kedudukan Kerajaan Sriwijaya semakin terdesak dengan kerajaan-kerajaan besar yang memiliki peranan dalam perdagangan dunia. Baik, langsung saja kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ada Malik, 2. Narcisco Ramos, 3. Raja Ratnam, 4. Tun Abdul Razak. Tokoh-tokoh yang membentuk ASEAN di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 15, jawaban yang betul adalah E. Semua jawaban benar. Jadi, tokoh-tokoh yang membentuk ASEAN di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, yang pertama ada Adam Malik, Narcisco Ramos, Raja Ratnam, dan Tun Abdul Razak. Cukup sekian pembahasan untuk soal sejarah SBMPTN tahun 2021. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, dapat dibagikan kepada teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.